Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang termulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh dan menganugerahkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita ngaji, hadir dalam majelis ilmu semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan masih dalam Kitabul Buyu'. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dawuh sapa Jabir bin Abdullah, naha wis melarang utawa nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'i, saking adol sisone banyu. Rawahu Muslim. Wazada lan nambahi sapa wazada lan nambahi fi riwayatin sapa rawi fi riwayatin ing dalem
riwayat Suwiji, wa an bai'i dirabil jamali, lan saking ngedol ngawinaken unta. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Jabir Ibn Abdullah bahwasanya beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang menjual lebihan air. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seseorang itu menggunakan air di tempat diciptakannya air tersebut, misalnya di sungai atau di laut atau di danau dan semacamnya, yang air diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di situ. Kemudian kita menggunakan air tersebut dan masih ada sisanya, maka kita nggak boleh menjual air sisanya tersebut kepada orang lain. Kenapa? Karena air itu adalah bukan milik kita, itu adalah milik umum. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya an-nasu syuraka fi thalathati asya, bahwa manusia itu bersekutu dalam 3 hal. Artinya ini milik, dikatakan kalau bahasa sekarang itu milik umum, sebenarnya juga bukan miliknya, artinya bukan milik seseorang, tetapi itu bisa dimanfaatkan oleh semua orang, yaitu dalam air, kemudian rumput dan api. Nah, air di sungai, air di laut, air di danau itu adalah umum, boleh dimanfaatkan oleh siapa saja, yang ingin memanfaatkannya. Demikian juga rumput yang di tempat umum itu juga boleh siapa saja untuk memanfaatkannya, untuk misalnya sebagai makanan ternak atau mengembalakan binatang gembalaannya di tempat itu. Kemudian api juga demikian. Nah, yang biasa di sini terjadi adalah jual beli air. Memperjualbelikan air yang itu airnya masih di tempat di mana Allah menciptakannya. Artinya dia belum mengambil air itu, tetapi masih di tempat yang asalnya, maka itu tidak diperbolehkan. Misalnya seseorang menjual air yang ada di sungai, atau menjual air yang ada di danau, atau yang ada di sumur, atau yang sumur umum, ya, atau yang ada di misalnya di laut, maka itu jelas tidak diperbolehkan. Pertama, karena memang bukan milik dia. Kan disyaratkan bagi seorang penjual itu menjual sesuatu yang menjadi miliknya. Sesuatu yang bukan milik dia itu tidak boleh untuk diperjualbelikan. Misalnya seseorang misalnya pena ini bukan milik saya, maka nggak boleh bagi saya untuk menjual pena ini. Kenapa? Karena pena ini bukan milik saya. Yang berhak untuk menjualnya adalah pemilik dari pena ini, atau orang yang diberikan kuasa atau menjadi wakil. Diberi kuasa maksudnya dia menjadi wakil dari pemiliknya untuk menjualkannya. Maka dia baru boleh untuk menjual belikan barang tersebut. Misalnya saya berdagang, membuka toko, misalnya membuka swalayan misalnya, maka yang berhak menjual
barang-barang yang ada di swalayan itu adalah saya sendiri sebagai pemilik dari barang-barang tersebut. Atau orang, misalnya orang yang saya beri kuasa untuk menjualkan barang-barang itu, barang-barang yang ada di swalayan tersebut. Ada orang yang kita pekerjakan, saya wakilkan penjualan itu kepada orang tersebut, maka dia boleh menjualnya. Selain dia maka nggak boleh. Selain saya dan selain dia yang saya beri kuasa untuk memperjualbelikan barang tersebut, maka nggak boleh dia untuk menjualnya. Nah, air yang ada di laut, air yang ada di sungai, di sumur umum, di danau, di tempat-tempat umum itu adalah semua orang bisa memanfaatkannya. Maka nggak boleh bagi seseorang kemudian melarang orang lain memanfaatkan air tersebut atau menjual air tersebut kepada orang lain karena itu bukan milik dia. Tetapi jika air itu sudah diambil, sudah diwadahi dalam sebuah wadah, misalnya dari sumur atau dari sungai, sudah saya masukkan ke dalam timba, kemudian saya bawa pulang, maka air satu timba itu menjadi milik saya. Menjadi milik saya. Saya berhak melarang orang lain untuk menggunakan air itu. Misalnya mengatakan, ini jangan dipakai, ini air saya. Itu boleh. Karena apa? Karena saya sudah memisahkannya atau sudah memisahkannya dari air yang air yang umum tadi, yang air yang ada di tempat asalnya. Saya sudah pisahkan dan saya sudah wadahi di wadah saya, maka itu menjadi milik saya. Jika kamu kemudian kamu masak air itu, kemudian kamu jual kepada teman-teman kamu misalnya air itu, maka itu diperbolehkan. Nah, seandainya seperti itu. Nah, seperti orang-orang yang menjual air kemasan itu kan dia sudah dipisahkan dari sumbernya. Jadi asalnya di sumber itu. Kalau menjual air yang ada di sumber itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu masih belum milik dia. Ketika air itu kemudian dipisahkan dari sumbernya, diwadahi wadah tertentu milik dia, maka air itu menjadi milik dia dan dia boleh untuk memperjualbelikannya kepada yang lainnya. Dan dia berhak untuk melarang orang lain memanfaatkan air tersebut karena memang dia sudah berhak atas air itu. Jadi menjual sesuatu yang bukan miliknya itu nggak boleh. Nah, ini dipahami dari situ. Termasuk menjual tanah yang bukan atau tanah mati, al-ardul mawat. Kalau yang bukan miliknya tapi milik orang lain itu sudah jelas. Tapi ada yang disebut dengan al-ardul mawat, yaitu tanah mati. Tanah mati itu adalah tanah yang memang belum dibuka. Dia berupa hutan belantara misalnya. Dia berupa berupa hutan belantara yang belum pernah dibuka oleh orang. Maka nggak boleh bagi seseorang, misalnya kepala desa, untuk menjual tanah yang belum dibuka. Kalau seseorang ingin menjual sebuah tanah hutan belantara tanpa pemilik, maka dia harus membukanya terlebih dahulu. Dia buka, pohon-pohonnya ditebangi sampai siap untuk dijadikan sebagai tanah, maka ketika itu tanah itu menjadi milik dia dan dia boleh untuk menjualnya. Karena tanah mati itu menjadi milik seseorang ketika seseorang membukanya. Dia tidak harus membelinya. Dia dengan membukanya
membuka itu dengan menebangi pohonnya, kemudian siap untuk ditanami atau siap dibangun rumah di situ, maka ketika dia sudah melakukan itu, dia sudah menjadi pemilik dari tanah tersebut, dan dia bisa untuk memperjualbelikannya karena sudah menjadi milik dia. Jadi fadlil ma itu yang dimaksud seperti itu. Jadi al-ma yang dimaksud adalah air yang memang menjadi air umum, ya. Kita bahasakan air umum, air yang masih ada di sumbernya, air yang ada di sungai, itu kita nggak boleh menjualnya kepada orang lain karena itu bukan milik kita, dan tidak boleh melarang orang untuk menggunakan air tersebut. Misalnya nggak boleh menggunakan air sungai ini kecuali saya, misalnya nggak boleh menggunakan air sumber ini kecuali saya. Itu perbuatan seperti itu perbuatan yang haram. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa'an bai'id dirabil jamali. Dirabil jamali. Dirabil jamali di sini artinya adalah mani yang keluar dari fahal. Jadi binatang, ya, binatang apakah itu, ini berlaku semua binatang, apakah itu unta atau sapi atau yang lainnya. Terkadang kan ada istilahnya itu mengawinkan, ya, bukan menikahkan, kan kalau sapi itu tidak dinikahkan dengan pengertian-pengertian yang syar'i seperti yang dilakukan oleh manusia, yang disyariatkan kepada manusia. Jadi antara unta jantan sama unta betina atau sapi jantan dengan sapi betina itu punya kita dengan punya orang lain, yang punya orang lain misalnya jantan, punya kita betina, kemudian dikawinkan. Nah, itu tidak boleh seseorang diperjualbelikan itu. Diperjualbelikan artinya seseorang misalnya punya unta atau sapi jantan, kemudian dan sapi jantannya bagus, bisa berpotensi memiliki keturunan yang bagus misalnya, kemudian itu dijual kepada mereka yang punya unta atau sapi yang betina. Itu tidak diperbolehkan. Bahkan mengambil uang dari itu pun itu tidak diperbolehkan. Ini yang dimaksud an bai'i dirabil jamali. Ini sama dengan hadis yang berikutnya. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhu qala naha wasnyakah melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. An asbil fahl itu maknanya sama dengan yang tadi, yaitu mani yang keluar dari unta, dari binatang, itu namanya asbil fahl. Rawahu al-Bukhari. Wa anhu radhiyallahu anhu, wa anhu lan sangking Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa Rasulullah an bai'i habalil habalah saking ngetel anake binatang kang ana ing jero weteng. Wa kana bai'an, wa kana lan ana apa habalul habalah iku bai'an teltinuku yatabaya'uhu kang padha teltinuku ing baik sapa ahlul jahiliyati, ahli jahiliyah. Kana ana sapa ar-rajulu wong lanang iku ya beta'u tuku sapa wong lanang al-jazura ing unta kang hamil
ila antun taja tumeka maring yen toten alap yen toten alap hasile apa annaqatu unta sumatun taja allati artinya melahirkan unta tersebut sumatun taja allati kang fi batniha kang ing dalem wetenge annaqah muttafaqun alaihi fil lafzi lil Bukhari. Hadirin rahimakumullah, ini yang disebut dengan bai'ul majhul, ya. Memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui. Nah, jadi bai'i habalil habalah itu yang dimaksud adalah menjual anak dari binatang tersebut. Nah, jadi dari binatang seperti onta atau semacamnya, yang itu belum jelas, yang belum jelas. Misalnya onta hamil, kemudian dijual anak yang masih ada dalam kandungan induknya itu. Saya jual onta yang ada di dalam kandungan onta saya ini kepada kamu. Nah, padahal kan belum tentu, bisa jadi onta yang di dalamnya itu kayak apa, apakah normal atau tidak normal, jantan atau betina. Ya kalau yang di dalam perutnya induk itu kalau betulan onta, jangan-jangan penyakit misalnya. Atau nanti kalau lahir, bisa jadi lahir normal hidup, bisa jadi lahir itu mati, kan semuanya bisa terjadi. Artinya yang ada dalam perut dari induknya ini belum tentu atau belum jelas, majhul, sesuatu yang masih belum diketahui seperti apa, maka nggak boleh diperjualbelikan sesuatu yang majhul, sesuatu yang belum diketahui. Ini yang difahami dari dari hadis tersebut. Jadi kalau majhul itu berarti mengandung gharar, mengandung unsur nanti orang bisa semacam ketipu. Dia sudah jual, dikira hidup, ternyata mati, padahal sudah dilakukan jual beli. Dikira itu sehat, ternyata begitu keluar sakit. Sudah dilakukan jual beli, dikira itu jantan, ternyata betina. Dikira gemuk, ternyata kurus. Itu kan namanya ada gharar di situ, sehingga memunculkan kekecewaan dari orang yang membeli karena nggak sesuai dengan yang kenyataannya yang kemudian dia ketahui. Nah, setelah lahirnya binatang tersebut. Ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi bai'ul majhul, memperjualbelikan sesuatu yang belum diketahui, itu nggak boleh. Termasuk kalau seseorang misalnya mengatakan kepada orang lain, ini saya jual kepadamu salah satu dari 5 bajuku ini kepadamu. Saya jual kepadamu salah satu dari 5 baju ini. Ini nggak jelas yang mana, majhul, yang mana yang dijual. Karena kan setiap baju pasti nanti akan berbeda harganya. Juga kualitasnya juga berbeda. Maka itu namanya majhul. Atau seseorang mengatakan, saya jual kepadamu salah satu dari 10 mobil saya. Nah, nggak jelas juga yang mana, apa yang yang mahal, yang harganya satu mobil ini dan mobil itu, berbagai macam merek kan mobil itu. Bahkan satu merek itu pun bisa berbeda-beda harganya dan kualitasnya, maka itu namanya juga bai'ul majhul yang diharamkan.
harus diketahui secara pasti barang yang dijual itu mana, harganya berapa, itu harus maklum, semuanya maklum, karena biar tidak menimbulkan kekecewaan di belakang hari. Atau kalau yang tadi itu kan, kalau majhul itu kan memang tidak diketahui, bisa jadi ada tetapi tidak diketahui, seperti yang tadi kita contohkan. Atau sesuatu yang memang nggak ada sama sekali. Kalau yang tadi kita contohkan misalnya binatang yang ada dalam perut induknya itu ada tapi kita masih majhul. Atau tadi yang kita contohkan, saya jual kepadamu salah satu dari 5 bajuku ini juga ada barangnya tetapi tidak diketahui yang mana, masih majhul. Atau sesuatu itu memang nggak ada sama sekali, ini juga jelas, sesuatu itu memang belum ada. Misalnya yang sering terjadi adalah jual beli rumah. Rumahnya belum ada, belum dibangun sama sekali, kemudian dia mengatakan saya jual rumah yang nanti akan ada di tempat ini kepada kamu. Jadi rumahnya belum dibangun sudah dijual duluan, masih akan dibangun. Itu namanya ma'dum, sesuatu yang nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Atau misalnya yang tadi binatang itu binatang dia, peliharaan dia itu belum sapi dia atau kambing dia sama sekali belum hamil. Dia mengatakan nanti kalau hamil anaknya saya jual kepada kamu. Hamil aja belum, sudah dijual anaknya, nanti kalau dia hamil saya jual anaknya kepada kamu. Jadi sudah dilakukan akad jual belinya sekarang, sementara kambingnya atau sapinya ini belum ada, bahkan belum hamil juga induknya, tapi sudah dijual. Ini juga sesuatu yang nggak boleh. Atau menjual kalau di pertanian, misalnya di tempat kita pertanian, misalnya menjual sesuatu yang belum buah. Jadi padinya aja belum buah sudah dijual. Atau menjual misalnya cabai, padahal cabainya masih pentil-pentil, masih baru berbunga misalnya, sudah dijual cabainya itu kepada orang lain. Nah, itu kan berarti menjual sesuatu yang belum ada. Itu nggak boleh, karena baik majhul, bisa juga di antaranya adalah baik ma'dum, sesuatu yang nggak ada, atau sesuatu yang nggak bisa diserah terimakan, memperjualbelikan sesuatu yang nggak bisa diserah terimakan, seperti yang tadi itu binatang yang ada di perut induknya itu kan nggak bisa diserah terimakan. Ada tetapi nggak bisa diserah terimakan. Atau seseorang misalnya dia punya burungnya udah terbang, kemudian dijual. Saya jual burung saya yang sudah terbang kepadamu. Kalau ada yang mau ya bodoh, yang mau beli bodoh. Masa sudah terbang dia mau membelinya. Itu. Atau dia punya kuda, misalnya kudanya kuda liar, kemudian sudah lepas, kemudian dia menjualnya. Ini juga namanya sesuatu yang nggak bisa diserah terimakan. Harus sesuatu yang bisa diserah terimakan. Atau itu berupa barang yang sebenarnya bisa diserah terimakan, tetapi karena digosok oleh orang lain, maka dia nggak bisa menyerahkannya kepada pembeli. Misalnya seseorang punya rumah,
Kemudian rumah itu dighasab oleh orang lain, oleh penguasa, karena yang ghasab itu kan mengambil harta milik orang lain secara paksa dengan mengandalkan kekuatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Karena dia adalah orang yang kuat dari sisi fisik, maka orang yang lemah kemudian dipaksa, diambil paksa harta milik dia oleh dia karena dia memiliki kekuatan fisik. Atau seseorang memiliki kekuatan dari sisi kekuasaannya. Karena dia menjadi bupati, dia menjadi Pak Lurah, atau dia menjadi Pak RT misalnya, punya rakyat, rakyatnya lemah, bodoh lagi misalnya. Akhirnya dimanfaatkan oleh penguasa. Dia sudah bertempat tinggal di rumah itu sejak dahulu kala, bapaknya di situ, mbahnya di situ, bapaknya mbah juga sudah di situ, mbahnya mbah juga sudah di situ, sudah turun temurun di situ. Tapi karena gak pernah berpikir tentang surat tanah, sertifikat tanah, dia gak pernah berpikir seperti itu, karena secara syar'i juga sudah sah dia pemiliknya karena dia pewarisnya. Nah, kemudian dimanfaatkan oleh orang yang pinter tapi licik dan dia punya kekuasaan, misalnya kepala desanya. Langsung dibuatkan surat tanah atas nama Pak Lurah itu, langsung jadi. Nah, karena dia pinter buatnya, sementara ini bodoh, nggak paham juga, nggak ngerti juga caranya, akhirnya dibuat surat tanah atas nama dia. Begitu datang, ini rumah saya nih, ini tanah saya nih, ini buktinya surat tanahnya. Kalau ini punya kamu, mana buktinya? Nggak punya, dia nggak punya bukti. Nah, kalau gitu mulai besok kamu pergi dari sini, jangan ada di sini lagi. Terusir dia dari rumahnya sendiri, dan dia nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dibawa ke pengadilan pun dia kalah. Kenapa kalah? Nggak punya bukti kalau tanah itu milik dia. Nah, kemudian orang itu mau menjualnya kepada orang lain, nggak bisa. Kenapa? Dia nggak bisa menyerahkan tanah itu kepada orang yang membeli. Kenapa? Karena sudah dighasab oleh orang lain. Nggak bisa. Kecuali kalau dijual kepada orang yang lebih berkuasa. Nah, lebih berkuasa dari Pak Lurah itu yang bisa dia mengambil tanah itu dari dia. Misalnya langsung dijual kepada Pak Presiden. Udah, ini saya jual ke Pak Presiden biar dihabisi itu Pak Lurah dengan cara tertentu yang kemudian tanah itu bisa diambil. Digertak saja sudah takut Pak Lurahnya, akhirnya ya saya serahkan. Nah, itu bisa dia untuk menjualnya kepada dia. Kenapa? Karena masih bisa diserah terimakan. Nah, kalau nggak bisa diserah terimakan, itu nggak bisa, nggak boleh. Nah, dari hadis ini diantaranya yang dipahami tentang itu, jual beli maghrur itu, jual beli yang majhul, jual beli yang ma'dum, jual beli yang tidak mampu untuk diserah terimakan kepada siapa? Pembeli. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha nyegah sapa Rasulullah an bai'il wala'i, saking sebentar ini, apakah sama dengan yang kemarin? An bai'il wala'i wa an hibatihi. Nah, nyegah sapa Kanjeng Nabi an bai'il wala'i saking atol al-wala. Al-wala yang kemarin itu yaitu budak yang harta yang diwariskan oleh seorang
budak. Wa an hibatihi lan sangking hibah, hibatil wala. Nah, sebentar ini kita jelaskan besok insya Allah. Ini apakah terkait dengan yang kemarin atau ini sesuatu hal yang berbeda? Karena kalau yang seperti yang kemarin semestinya apa? Dijadikan satu dengan hadis-hadis yang kemarin. Tetapi ini sudah berbeda. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu naha wasnyaka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati. Saking bai'il hasad. Hasad itu kan kerikil artinya. Wa an bai'il gharari lan saking adol kang ana unsur gharar, tipuan. Rawahu Muslimun. Nah, bai'ul hasad sendiri itu adalah mengandung unsur penipuan. Bai'ul hasad dan bai'ul gharar. Bai'ul hasad itu sebenarnya bagian juga dari bai'ul gharar. Kalau bai'ul hasad itu bagaimana? Yaitu apabila seseorang itu misalnya dia menjual sesuatu seperti tadi itu ya, seperti yang mana tadi. Jadi dia yang kita contohkan bai'ul majhul tadi, karena masuknya juga pada majhul, majhul ujungnya adalah gharar ya. Ini seperti yang kita contohkan. Tapi ini pakai hasad, pakai kerikil untuk kemudian menentukan mana yang dijual. Misalnya saya di sini, di tanah ini atau di tempat saya jualan, itu dimanukan beberapa baju, misalnya jual baju, ada 10 baju. Kemudian orang dari jauh itu melempar mana yang diinginkan, itu yang kena, itulah yang nanti dia jual dan dia beli. Jadi dilempar dari jauh, kemudian mana yang kena? Oh, kena yang ini, berarti itulah yang diperjualbelikan. Kan belum tentu mana yang akan kena. Itu dulu ada praktek yang seperti itu. Kalau sekarang ya sepertinya nggak ada praktek yang disebut dengan bai'ul hasad. Tapi kalau di tempat kita beberapa tahun yang lalu, sekarang saya nggak tahu apakah ada apa enggak, bisa jadi ya ada dengan cara yang berbeda, karena sekarang kan jual beli pun sudah dengan dengan cara-cara yang modern ya pada masa sekarang ini, nggak seperti pada masa-masa lalu. Dahulu kalau di tempat misalnya tontonan, ada wayang atau ada tontonan yang lain, maka di situ ada jadi semacam jadi di situ ada semacam alat tertentu yang bisa diputar, yang kemudian ada tandanya, yang di situ ada gambar-gambarnya, ada gambar sesuatu yang dijual belikan. Nanti diputar, maka jarumnya itu nanti berhentinya di mana, di gambar mana. Harganya sama. Bisa jadi kosong, berarti nggak dapat. Bisa jadi nanti misalnya berhenti di gambar apa, maka dia dapat itu. Bisa berhenti di gambar yang mana lagi, dia dapat yang itu. Ini juga semacam ini, bai'ul hasad yang belum jelas, yang diperjualbelikan itu belum jelas. Harganya sekian, tapi yang diperjualbelikan itu, yang dijual itu belum jelas, yang mau dia beli itu belum jelas, di antara yang ada itu. Ini bai'ul hasad yang termasuk bai'ul majhul.
apalagi ma'dum yang tadi kita telah juga jelaskan. Ini masih berkaitan semua ya, dari satu hadis dengan hadis yang lainnya itu masih berkaitan. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, man ishtara, man utai sapane wong iku ishtara tuku sapa man ta'aman ing panganan fala yabi'hu, mongko aja ngedol sapa wong ing ta'am hatta yaktalahu, sehingga naker sapa wong ing ta'am. Rawahu Muslimun. Dalam memahami hadis ini, ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama bahwa sesuatu itu diperjualbelikan itu harus sesuai dengan dengan ukuran, barang tersebut memakai apa, itu yang dimaksud. Misalnya kalau makanan itu kan ditakar, itu ditakar. Maka kalau pakai namanya kail, maka kalau kail dengan kail, kalau pakai wazan maka dengan wazan. Kalau pakai ukuran maka pakai ukuran, kalau pakai bijian maka pakai bijian. Kalau makanan misalnya beras itu kan ditakar, meskipun kalau sekarang itu ditimbang juga, bukan ditakar. Kalau emas, perak itu ditimbang. Kalau ditakar itu ukurannya ya mud, sok, itu namanya takaran. Kalau ditimbang itu ya gram, kilogram, kuintal, ton, itu namanya apa? Itu ditimbang. Ada yang pakai hitungan, kayak telur misalnya 2 biji, 3 biji, 5 biji, itu namanya hitungan. Ada yang pakai ukuran zira, seperti kain, 1 zira, 2 zira. Itu barang itu diperjualbelikan sesuai dengan ukurannya tersebut, tidak dengan selainnya. Sebagian ulama memahaminya harus seperti itu. Yang kedua, sebagian ulama memahami hadis ini tentang yaitu masalah takabut tadi, yaitu serah terima. Seseorang itu tidak boleh menjual sesuatu yang belum diserah terimakan. Jadi dia misalnya menjual atau dia membeli HP dari orang lain. HP itu belum ada di tangannya, sudah dijual kepada orang lain. Misalnya saya jual HP saya yang ada di fulan, yang saya beli dari si fulan kepada kamu, padahal HP-nya belum ada di tangan kita, belum diserahkan kepada kita. Kemudian sudah kita jual lagi kepada orang lain. Itu berarti menjual sesuatu yang belum diserah terimakan. Itu juga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Seharusnya apa? Dia sudah serah terimakan dulu, baru kemudian dia memperjualbelikan. Kalau menyerah serah terimanya itu macam-macam sesuai dengan jenis barangnya. Ada jenis barang itu yang bisa dipindahkan. Misalnya HP tadi langsung diserahkan ini kepada pembeli kepada penjual, langsung bisa diserah terimakan dengan tangan, itu bisa. Ada barang itu yang nggak bisa langsung diserah terimakan, seperti rumah, misalnya jual rumah.
Nggak bisa rumahnya ini rumah saya, nggak bisa. Maka dikatakan sudah takobut, sudah diserah terimakan apabila rumah yang dijual itu sudah dikosongkan dari barang-barang milik penjual, kemudian kuncinya dikasihkan kepada pembeli. Itu namanya sudah terjadi serah terima. Atau jual beli tanah misalnya, nggak bisa tanah itu diserah terimakan seperti kita jual beli makanan atau HP misalnya, atau buku atau yang lainnya, nggak bisa. Maka dengan cara apa? Ya dikosongkan tanah itu dari yang milik dia, kemudian kalau ada surat tanahnya maka dikasihkan kepada yang membeli. Itu namanya sudah serah terima. Nah, ketika sudah dilakukan serah terima, maka boleh bagi pembeli untuk menjualnya lagi kepada orang lain. Jika belum ada serah terima, maka nggak boleh dia menjualnya kepada orang lain. Ini pemahaman yang kedua dari hadis ini. Jadi ada dua hadis yang menjelaskan, ada satu hadis yang menjelaskan tentang dua hal. Kemudian kita lanjutkan lagi pada hadis berikutnya, wa anhu, lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha was nyekah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini, saking adol luru fi bai'atin ing dalem adol siji, rawahu Ahmad. Kalau diterjemahkan secara harfiah nggak bisa kita paham. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa li Abi Dawud man ba'a bai'ataini, man utawi sapane wong iku ba'a atal sapa wong fi bai'atin bai'ataini ing atal loro fi bai'atin ing dalem atal siji, falahu mangka iku ketueman au kasuhuma utawi kang paling kurange bai'atain, awir riba utawa riba. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk melakukan bai'ataini fi bai'ah. Bai'ataini fi bai'ah. Jadi dua jual beli dalam satu jual beli. Jadi seperti apa ini prakteknya itu ya? Nah, prakteknya. Ini bisa, bentuk yang pertama bisa seperti ini. Jadi seseorang misalnya menjual barang kepada orang lain. Dia mengatakan, ini saya jual kepada kamu. Misalnya sepeda motor, saya jual kepada kamu. Jika kontan maka harganya adalah 20 juta. Jika kredit maka harganya 25 juta. Udah, setelah itu keduanya berpisah. Kemudian yang pembelinya tadi mengatakan, ya saya beli. Kemudian keduanya telah berpisah tanpa menentukan jual beli yang mana yang dia kehendaki. Apakah dengan kontan seharga 20 juta atau dengan kredit dengan harga 25 juta. Dia belum tentukan, keduanya sudah berpisah. Maka ini namanya fi bai'ah, bai'ataini fi bai'ah. Itu ya, itu gambaran yang pertama. Tapi sebenarnya jual beli seperti itu jika
sebelum keduanya berpisah itu menentukan salah satu dari keduanya, itu boleh. Ketika tadi dikatakan seperti itu, saya jual sepeda motor kamu, sepeda motor saya kepadamu, jika kontan itu 20 juta, jika kredit itu 25 juta, sebelum berpisah, keduanya mengatakan, pembelinya mengatakan, ya saya membelinya dengan kontan seharga 20 juta. Maka itu enggak masalah. Atau dia milih yang kedua, ya saya beli sepeda motor kamu dengan harga 25 juta dengan secara kredit. Itu berarti sah, dua-duanya sah dan itu tidak diharamkan. Karena apa? Sebelum berpisah sudah ada pilihan, sudah ada penentuan jual beli yang dikehendaki, apakah dengan kontan atau dengan kredit. Yang nggak boleh itu, yang tidak boleh tadi itu bagaimana? Sebelum keduanya itu berpisah, belum ada penentuan yang mana yang dia tentukan, apakah jual beli yang kredit atau yang kontan, itu belum ditentukan. Itu yang namanya tadi bai'ataini fi bai'ah, yang tidak diperbolehkan. Atau seseorang, ini bentuk yang kedua. Nah, seseorang mengatakan, saya jual kepadamu kain ini dengan dengan menjahit dan memotongnya dengan seharga 500.000. Nah, ini juga namanya bai'ataini fi bai'ah. Karena di sini ada dua hal yang sebenarnya berbeda. Yang pertama itu adalah jual beli, yang kedua itu adalah sewa. Nah, dia mengatakan saya beli, atau tergantung siapa yang ngomong ya, apakah penjual atau pembeli. Misalnya saya jual, kalau penjualnya yang ngomong, saya jual kain ini harga barang dan jahitnya 500.000. Itu kan berarti dua. Yang pertama adalah kainnya, barang kainnya itu. Yang kedua adalah menjahitnya, memotong dan menjahitnya. Semuanya dihargai 500.000. Ini juga nggak boleh akad seperti itu. Semestinya bagaimana? Nah, semestinya mengatakan, saya jual kain ini kepada kamu seharga 200, misalnya 200.000, dan upah jahitnya itu 200.000 misalnya. Jadi, dan upah jahitnya itu 200.000. Berarti yang kedua ini kan menjahitnya itu kan ijarah, dia adalah menyewa tenaga dari orang penjahit untuk menjahitkannya, bukan bagian dari jual beli. Nah, itu maka yang kayak seperti itu termasuk tidak diperbolehkan, karena di situ ada dua hal ya, ada dua hal yang semestinya itu dipisahkan di antara keduanya, antara jual beli dan antara tadi ijarah, yaitu sewa menyewa. Hadirin rahimakumullah, saya kira sampai di sini terlebih dahulu yang bisa kita sampaikan. Ada beberapa hadis yang hampir serupa, yang tadi serupa dari sisi pemahamannya atau yang kesimpulan yang diambil dari keduanya, yaitu sekitar bai'ul gharar, kemudian bai'ul majhul, kemudian bai'
ghairil maqdur ala taslimihi, yang tidak bisa diserah terimakan, dan sekitar itu yang tadi kita bahas. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.